Shalom. Puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Filipi. Kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dulu. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, ayat ini seringkali saya bahas dan sekarang kita akan mengingat kembali. Paulus mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Bahwa mengenal di sini bukan hanya sekedar tahu, tetapi mengenal ini adalah mengetahui, mengerti, dan mengalami apa yang diketahuinya. Kalau kita mengetahui Yesus adalah penyembuh, maka pengalamannya adalah Yesus menyembuhkan kita atau Yesus menyembuhkan melalui kita. Ya. Kalau kita mengetahui Yesus adalah Jehovah Jireh, maka kita pun mengetahui itu dan mengalami bagaimana Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan secara supranatural. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi pengalaman. Nah, banyak orang Kristen sekedar tahu tetapi tidak mengalami apa yang diketahuinya. Dan Paulus di sini berkata, yang ku kehendaki. Bagaimana dengan kehendak kita? Apakah sesuai, selaras dengan kehendak Paulus juga? Yang ku kehendaki, kata Paulus. Musa berkata, aku ingin melihat kemuliaan-Mu. Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Engkau. Daud berkata, satu hal yang aku ingini, yaitu tinggal di dalam bait Allah. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang kita ingini? Apakah kita menginginkan Tuhan, ingin mengenal Tuhan, atau menginginkan hal-hal yang ada di dunia ini? Tidak salah, tetapi saya mau menekankan dunia dan segala isinya sedang menuju pada kesudahannya. Akhirnya akan lenyap. Nah, kalau dilanjutkan, apakah kita akan memilih yang sementara atau kita akan memilih yang kekal? Paulus memilih yang kekal. Jangan berkata, Paulus bodoh. Enggak, Paulus orang yang pandai. Paulus adalah orang yang bisa dikatakan memiliki apa yang diinginkan orang di dunia. Paulus memiliki titel yang tinggi. Paulus memiliki kekayaan. Seperti yang saya sudah pernah sampaikan. Bahwa ada kemungkinan penafsir menafsirkan. Ada kemungkinan orang muda yang kaya yang datang kepada Yesus. Anak muda yang kaya, anak muda yang melakukan seluruh hukum Taurat, ya, itu kemungkinan besar adalah Paulus. Dan bayangkan dengan model anak muda yang seperti ini, kaya, terkenal, ya, suka beribadah dan mentaati firman Tuhan, apalagi yang kurang? Tetapi ternyata semua itu ditinggalkan oleh Paulus demi pengenalannya akan Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kalau kita berbicara kuasa kebangkitan Yesus, bayangkan. Bagaimana Yesus mati, kemudian dikuburkan 3 hari, dan Dia dibangkitkan,
tubuhnya pun dipulihkan. Bayangkan kalau 3 hari tubuh itu mati, bukankah akan membusuk? Saya percaya tubuh Yesus pun mulai membusuk. Tetapi ketika kuasa kebangkitan itu masuk, maka tubuhnya dipulihkan. Bahkan dalam tubuh kemuliaan. Sedangkan kalau kita melihat, misalnya kita berhadapan dengan orang yang sakit parah. Atau orang yang bangkrut dan masih banyak utangnya. Kita mungkin berpikir, sudah tidak ada harapan. Tapi walaupun tidak ada harapan, masih berdoa. Kalau orang yang mati, yang sakit itu kemudian mati, maka kita berhenti sudah doanya. Sudah, tidak ada harapan, sudah selesai, tidak berdoa lagi. Tetapi kuasa kebangkitan Kristus tidak seperti itu. Kuasa kebangkitan Kristus tidak berhenti ketika Kristus mati. Kuasa kebangkitan Kristus tetap bekerja ketika Kristus mati, maka dia dibangkitkan lagi. Itu kuasa kebangkitan Kristus yang tidak mengenal kata berhenti, mengenal kata menyerah. Tidak. Dia akan terus bekerja. Dan ini yang diinginkan oleh Paulus. Mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Tetapi itu tidak mudah. Di sini dikatakan dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Artinya, untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kita harus mengalami kematian daging. Karena tanpa kematian tidak mungkin ada kebangkitan. Nah, dari pihak kita adalah daging harus dimatikan, baru kuasa kebangkitan Kristus akan bekerja dengan leluasa di dalam kita. Tanpa daging dimatikan, kuasa kebangkitan Kristus tidak akan kita alami, tidak akan bekerja melalui kita. Jadi ini adalah firman yang begitu dalam. Ya. Keinginannya dulu yang benar yaitu mengenal Tuhan. Kemudian daging harus dimatikan, baru kuasa kebangkitan akan bekerja. Bahkan Paulus katakan supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dan kalau mau jujur, bukankah sangat sedikit orang-orang Kristen yang berusaha untuk mematikan dagingnya? Sangat sedikit. Sedangkan banyak orang di luar Kristen itu berusaha mati-matian untuk mematikan dagingnya. Yang jadi masalah mereka berusaha dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka berpuasa, mereka kalau orang Jawa ada istilah mutih. Tujuannya apa? Sebenarnya itu mau mematikan daging. Sehingga kemudian mereka lebih berwibawa. Mereka memiliki kesaktian. Sama kok, prinsipnya sama. Bukan semuanya sama ya, bukan sumbernya sama. Prinsipnya sama. Bahwa kekristenan pun dituntut untuk mematikan daging supaya kuasa kebangkitan Kristus ini muncul di dalam kita. Bekerja di dalam kita. Ya. Jadi untuk mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, mau tidak mau kita harus mati terlebih dahulu. Naik ke ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bisakah kita berpikir seperti ini, mempunyai pikiran seperti Paulus? Yang dulu merupakan keuntungan, apa itu? Dihormati, punya titel, kaya, jadi tokoh agama. Bukankah itu yang dimiliki oleh Paulus? Dan itu merupakan keuntungan, kan? Makanya dikejar oleh Paulus. Tetapi ketika mengenal Kristus
dikatakan sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Bisakah kita mempunyai prinsip seperti itu? Atau kita dahulu sudah punya keuntungan, sekarang mengenal Kristus supaya keuntungannya semakin besar. Tetapi Paulus terbalik loh. Kalau prinsip kebanyakan orang Kristen sekarang adalah dulu mempunyai banyak keuntungan, sekarang menginginkan keuntungannya semakin besar. Tetapi Paulus tidak seperti itu. Apa yang dulu aku anggap keuntungan, sekarang aku anggap itu kerugian. Bagaimana pola pikir seperti itu bisa dimiliki Paulus kalau dia tidak melihat kemuliaan Kristus yang jauh lebih mulia daripada keuntungannya yang dahulu. Banyak orang tidak mengenal Kristus, makanya mengejar hal-hal yang duniawi. Jauh melebihi mengejar hal yang rohani. Mereka tidak melihat, mereka tidak menyadari betapa luar biasanya kemuliaan Kristus. Paulus menyadari. Sehingga ketika kita bisa melihat kemuliaan Kristus yang begitu berharga ini, dengan mudah kita akan meninggalkan kemuliaan yang kita miliki dahulu. Ya kan? Kan sangat mudah kan? Kalau kita punya mobil Cherry kemudian ada yang menukar dengan Mercy kan? Mudah kan untuk dilepas itu yang Cherry? Ganti Mercy atau Kijang Innova, untuk ditukar seperti itu kan mudah. Lain kalau kita punya Kijang Innova, kemudian mau ditukar Cherry. Tidak mungkin mau. Sama, seseorang tanpa menyadari betapa mulianya Kristus, tidak akan berani menukar segala yang dimilikinya dahulu itu. Tidak akan berani melepaskan apa yang dimilikinya dahulu itu. Sebelum orang itu menyadari betapa mulianya Kristus. Berarti di sini kita butuh pewahyuan. Dan kalau kita mau sambung ini pewahyuan, Paulus berdoa di dalam Efesus pasal yang pertama. Aku meminta kepada Bapa supaya Bapa memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Kalau dilanjutkan, supaya mengenal betapa dahsyatnya kuasa kebangkitan Kristus itu. Jadi untuk mengenal kuasa kebangkitan Kristus, itu butuh didoakan supaya kau mendapatkan pewahyuan. Supaya pikiranmu tersingkap. Butuh didoakan, kata didoakan berarti dengan kekuatan kita sendiri sudah tidak mampu. Makanya butuh doa. Oh, betapa tidak mudahnya masuk ke dalam kedalaman Kristus itu. Tidak mudah. Ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Berarti dengan prinsip seperti ini, Yesus tidak bisa ditukar dengan apapun juga. Ya. Tidak bisa ditukar sama pacar. Tidak bisa ditukar dengan uang. Tidak bisa ditukar dengan kedudukan. Kalau kita memahami ini, malahan segala sesuatu Anda bisa sebutkan apapun di bumi yang menurut orang paling berharga. Dan itu pasti masih termasuk di dalam yang disebutkan Paulus. Segala sesuatu. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi dibandingkan, saya supaya lebih mudah, dibandingkan pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Bahkan dikatakan pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Lebih mulia. Nah kuncinya adalah mengerti bahwa kemuliaan Kristus itu lebih mulia dari segala-galanya. Ya. Sehingga kita dengan mudah akan menukar yang kita miliki dahulu dengan kemuliaan Kristus sekarang. Sebelum kita memahami tentang kemuliaan Kristus, kita tidak akan bisa menukar hidup kita yang lama dengan yang baru.
Ya. Untuk mengenal, untuk memahami butuh didoakan, butuh doa supaya menerima roh hikmat dan wahyu, butuh pewahyuan. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya. Lihat, oleh karena Yesus Kristus, oleh karena pengenalan akan Kristus, aku telah melepaskan semuanya. Ini atas inisiatif Paulus sendiri loh, melepaskan semuanya. John Sung ketika dia mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dia membuang semua sertifikat sekolah teologianya. Dan kemudian dia menginjil hanya dengan mengandalkan kuasa Allah. Bukan berdasarkan titelnya. Dan dia dikenal sebagai obor Asia. Bukan mengandalkan titelnya, tetapi mengandalkan pengenalannya akan Tuhan. Paulus di sini berkata, oleh karena dialah dengan inisiatif Paulus sendiri. Oleh karena Kristus, aku telah melepaskan semuanya itu. Paulus yang berinisiatif, bukan dirampas. Kebanyakan kita mendengar kesaksian hamba-hamba Tuhan kan, dipaksa sampai sudah bangkrut, kemudian melayani Tuhan, katanya dipanggil. Puji Tuhan. Tetapi kan itu dipaksa berarti. Paulus tidak seperti itu. Paulus katakan di sini, aku telah melepaskan semuanya. Berarti Paulus yang melepaskan dengan sukarela. Kenapa? Karena tahu ada yang lebih mulia. Bukan kehilangan Paulus. Tetapi dia dengan rela melepaskan semuanya. Ya. Bukan dirampas dari kehidupan Paulus. Tetapi Paulus dengan rela melepaskan segalanya. Aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Lihat, menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dari banyaknya kesaksian kan kita menangkap seperti ini. Mereka itu membuang sampah itu, kemudian ketika ikut Yesus, sampahnya semakin banyak. Ngerti maksud saya? Banyak kan? Anda mendengar, dulu saya mempunyai ini. Tetapi ketika ikut Yesus, apa yang saya miliki itu dahulu bertambah banyak. Tuhan memberkati kita. Loh kalau itu dahulu sampah, tidak usah diperbanyak sampahnya. Tidak usah dikais lagi. Paulus di sini berkata, menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bukan memperoleh sampah yang lebih banyak. Bukan supaya semakin kaya. Tetapi supaya menerima Kristus. Ya. Sehingga Paulus berkata, aku tahu kelimpahan. Aku tahu apa kekurangan. Tetapi itu tidak pernah membuat Paulus bingung. Yang penting dalam kelimpahan ada Yesus. Yang penting dalam kekurangan ada Yesus. Itu prinsip Paulus. Betapa luar biasanya ayat-ayat ini ketika saya baca, sudah berulang-ulang saya baca. Dan menganggapnya sampah. Sampah tidak perlu diperbanyak. Ingat yang dianggap sampah oleh Paulus, ini adalah barang-barang berharga loh. Titel, kekayaan, kehormatan, semua itu oleh Paulus dianggap sampah. Dan Paulus tidak menginginkan itu semua lagi. Sampahnya tidak perlu didaur ulang lagi, tidak perlu diperbarui. Paulus minta gantinya, yaitu Kristus. Ya. Sehingga kalau memang perjalanan kita benar dengan Tuhan, maka kehidupan kita yang mengenal kuasa kebangkitan Kristus akan menjadi hidup yang semakin sederhana. Semakin sederhana. Bukan semakin kaya, tetapi engkau akan hidup semakin sederhana.
Karena hanya orang sederhana yang mudah didekati oleh banyak orang. Semakin kaya, semakin berkedudukan, engkau semakin sukar untuk didekati orang. Bahkan pendeta semakin terkenal, maka pendeta itu mempunyai ring 1, ring 2, ring 3. Anda bisa bayangkan kapan ketemunya sama pendeta itu. Biasanya ringnya lebih kejam lagi kan? Ya, ringnya lebih kejam lagi. Padahal Alkitab katakan, kamu itu seperti anak domba yang ditempatkan di tengah-tengah serigala. Artinya kan semua serigala itu mudah untuk mendekati anak domba itu. Seharusnya lah kehidupan kekristenan kita seperti itu. Mudah didekati oleh banyak orang. Supaya Tuhan bisa menjala semuanya itu. Ayat 9, dan berada dalam Dia, dalam Kristus, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Sederhananya adalah bahwa kita mengenal Kristus hanya melalui iman yang benar. Bagaimana kita mempunyai iman yang benar? Baca, renungkan firman Tuhan. Baca, renungkan firman Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Atau firman rema. Ya, firman rema Kristus itu terjemahan yang lebih tepat. Dan untuk menghidupi atau hidup dalam iman yang benar ini tidak mudah. Itu tidak cukup baca satu kali, puji Tuhan kalau Anda baca satu kali timbul iman. Tetapi biasanya tidak seperti itu, 1 kali, 2 kali terus baru tiba-tiba iman timbul. Tiba-tiba firman yang kita sudah ulang-ulang terus, tiba-tiba hidup, itu baru iman. Ingat contoh yang saya sampaikan pengalaman dari almarhum Yonggi Cho. Ketika ada seorang wanita yang sakit kanker datang kepada dia minta doa. Yonggi Cho tidak mendoakan perempuan itu, tetapi dia menyuruh tuliskan 10.000 kali oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sudah disembuhkan. Setiap selesai menulis satu baris itu, engkau ucapkan dengan keras. Tulis oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sudah disembuhkan, kemudian ucapkan. Tulis, kemudian ucapkan. Tulis dan ucapkan. Dan perempuan itu nurut. Tidak tahu pada tulisan dan ucapan keberapanya, tiba-tiba kankernya lenyap. Itulah cara kerjanya iman. Ketika engkau ulang iman kebenaran ini, berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika engkau ulang terus, renungkan, tiba-tiba iman akan timbul. Di sanalah kau akan mengenal kuasa kebangkitan Kristus yang bekerja di dalammu dan melalui hidupmu. Jadi kita lihat, untuk mengenal kebangkitan Kristus, mengalami kebangkitan Kristus, satu harus mati daging. Yang kedua adalah menganggap segala sesuatu yang ada di dunia merupakan kerugian. Pengenalan Kristus adalah keuntungan. Yang ketiga adalah melepaskan dengan sukarela apa yang kita sudah anggap sampah itu demi untuk mendapatkan Kristus. Dan yang keempat, hidup dengan iman yang benar. Maka kuasa kebangkitan Kristus akan bekerja dalam hidup kita. Biarlah dalam perayaan Paskah ini, firman ini memperkenalkan dan saya berharap ini bekerja di dalam hati kita masing-masing. Kita mempunyai kerinduan untuk mendapatkan pengalaman dengan kuasa kebangkitan Kristus. Sehingga sungguh engkau akan semakin mengejar yang rohani dan yang duniawi engkau semakin tinggalkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.